Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Siap semua. Alhamdulillah. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, tolong bikin doa. Doa dulu. Doa dulu. Terima kasih. Untuk yang nggak masuk hari ini, siapa aja ya? Silvi, Iqbal. Angel, Ada. Manipa. Ye. Sakit semua ini. Ada yang sakit. Semoga baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita sampaikan pengenalan di materi baru di kelas 10, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Ada yang sudah tahu apa itu coding atau kecerdasan artifisial? Belum. Belum. Istilah lainnya mungkin kecerdasan artifisial itu kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya apa? AI. AI itu kepanjangan dari Artificial Intelligence. Itu kan sudah familiar ya, sudah familiar di kegiatan Anda sehari-hari. Coba ada yang bisa menyebutkan apa AI yang pernah dimanfaatkan? Buku pernah pakai apa? Itu ChatGPT. ChatGPT. Siapa lagi? Rio, sudah pernah pakai AI untuk apa? Yang minggu-minggu ini booming itu apa? Demo. Buat Membuat model apa? artistik juga yang baru. Ya, Using hari. ya dari sampai foto, kemudian dibuat model tiga dimensi ya. Mengenai AI, atau pakai Google Studio ya. Google AI Studio. Ada yang sudah pernah coba? Oh, ini Pak. Ya, itu kan tinggal apa? Kita buat apa istilahnya? Teksnya atau perintahnya itu istilahnya apa? Kalau dulu Pak, ada teksnya. P R O M P T. Prompt. Ye. Prompt itulah yang kita masukkan ke aplikasi AI. Kemudian dari sumbernya apa? Sumber dari foto yang kita unggah, ya, kita upload. Ya nanti. Nah, cuma yang perlu ditekankan di sini saya menyampaikan tentang etikanya. Etika dalam coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Kenapa perlu mempelajari etikanya ini perlu disampaikan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa? Kan bisa aja sampai membuat ada tiga dimensi itu wajahnya orang, ya. Tapi sampai belum izin ke orangnya, nanti orangnya kalau keberatan bagaimana? Ya. Nah itu termasuk etikanya, ya. Etika yang perlu dipelajari. Nah, ini tujuan pembelajarannya, kan? Ini mengembangkan nilai-nilai etik dalam perancangan dan penggunaan KKA. Ya. Di sampai di kelas 10 ada pelajaran baru yang namanya KKA. Ya, mulai tahun ini ya, ada pelajaran KKA. Oke. Kemudian etika. Etika ini ya, sikap, ya, sikap juga bisa seperti keseharian sampai bersikap dengan orang lain. Nah, di sini kita terapkan dengan teknologi ini. Ya. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi AI ini agar tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu privasi orang lain, orang lain, ya. Dan kita juga bijak dalam bermedia. Jadi kita nggak sembarangan mengunggah foto orang, diedit, ya, diubah, ya. Harus dengan izinnya, ya. Karena itu juga ada kriteria, ya, dan privasinya. Ya. Nah ini prinsip moral yang mengatur perilaku dalam pengembangan teknologi. Ya, ada panduan
untuk itu dipelajari dulu. Kira-kira saya ngupload gambar ini ada masalah apa enggak? Kemudian juga dengan hak cipta. Ada yang tahu hak cipta? Apa hak cipta? Hak cipta itu apa? Ya, kepemilikan. Misal sampai unggah logo orang lain atau foto orang lain, nah itu juga nggak boleh sembarangan. Ya, harus ada izin, kemudian jangan Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin. semua yang perlu diperhatikan di AI seperti ChatGPT, Gemini, DeepSeek itu mengambil datanya dari internet dan data itu belum pasti kebenarannya, ya. Istilahnya itu masih bias, ya. Jadi jangan percaya 100%, harus di cross check ke sumber sebenarnya, terutama informasi-informasi kan itu banyak ada hoax, ya. Apa itu hoax? Tidak bohong, ya. Nah ini ada privasi, bias dan diskriminasi harus dilihat dengan tanggal berikut. Yang pertama, pengangguran teknologi. Ada yang tahu maksudnya pengangguran teknologi ini? Jadi kalau dulu itu orang belajar membuat desain gambar bertahun-tahun, ya. Kemudian membuat website bertahun-tahun, tapi dengan sekarang dengan bantuan AI itu lebih cepat. Ya. Itu. Jadi banyak nanti orang yang terkalahkan atau tersisih. Ya. Tapi tetap beda, ada bedanya untuk pakai AI sama non AI. Ya. Kemudian juga ada keamanan data dan privasi. Semakin banyak Anda mengunggah foto Anda ke internet, itu privasi Anda juga apa? Hilang privasinya. Nanti semua saudara, alamat rumah, jangan dihapus internet. Itu tetap bagian dari privasi Anda. Jadi dijaga. Ya. Orang lain juga itu asal foto kemudian diupload. Ini betul-betul ya jangan. Nanti kalau sampai viral itu ya kasihan juga. Dia kalau viralnya baik, kalau viralnya apa video lucu-lucu kemudian masuk di on the spot, ya. Meskipun dirinya orang lucu tapi kadang-kadang ini videonya kan nggak enak. Kemudian tadi yang saya sampaikan bias dan ketergantungan teknologi, di tetap semuanya itu kembali ke ini ya. Jadi jangan lupakan sumber utamanya. Jadi jangan bergantung ke ChatGPT, semua pertanyaan. Tetap harus ada rujukan buku yang benar-benar valid. Kemudian ini nanti juga ada lembar kerja yang nanti bisa di scan, kemudian nanti dikerjakan ya untuk latihannya. Ya. Kemudian ini etikanya, ya. AI ini harus digunakan untuk kebaikan bersama, ya. Kemudian perlindungan, kemudian ada transparansi sistem AI, akuntabilitas dan dampaknya. Nah ini juga ada refleksi. Refleksi ini materi-materi yang tadi sudah disampaikan, kira-kira masih diingat apa? Jika nanti di scan nanti ada lembar tugasnya. Kemudian di sini ada kesimpulannya, ya, kesimpulan. Jadi kegiatan buatan ini merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di kehidupan manusia. Tapi kita nggak boleh tergantung pada teknologi ini, AI ini. Sampai juga harus bisa memfilter, ya. Jadi jangan sampai semuanya itu tergantung di AI. Ya. Ada bapak ibu guru, teman, itu juga bisa sebagai tempat tanya, ya, tempat tanya. Oke, kemudian AI yang nanti kita pakai, ya. AI yang nanti kita pakai ini namanya ini Lovable, ya. Lovable ini nanti sampai bisa membuat website sederhana, ya, website sederhana tentang profil. Ya, nanti saya minta sampai membuat profil sederhana. Jadi silakan praktek, ya.
Nanti promnya nanti diketikkan di sini, dia nanti tinggal dijalankan nanti muncul. Tapi sampean harus login ya, siapkan username dan password ya, Gmail. Kemudian kalau bisa jangan disimpan di kan biasanya ada simpan password ya, kalau bisa jangan disimpan karena ini komputer bersama, khawatir nanti ada orang lainnya pakai ya. Itu juga termasuk bagian dari keamanan data ya. Oke, di ya pakai Chrome. Iya, paling beli enggak Pak? Login dulu ya, login dulu ya, login. Video profilnya ini alamatnya lovable.dev ya, lovable.dev. Kemudian nanti silakan sign in dulu atau login menggunakan akun masing-masing ya. Dimasukkan Google, kemudian username sama password. Oke. Setelah itu nanti baru masukkan promnya ya. Dimasukkan promnya. Nanti saya contohkan promnya di sini, nanti tinggal diketikkan ya. Oke, promnya seperti ini. Buatkan saya web profil yang profesional dengan nama, kemudian dengan pengalaman, misalkan apa, hobi sampai juga boleh. Hobi, kemudian sekolah di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Kemudian di web ada kontak, kemudian disertakan kontaknya, nomor HP-nya, emailnya. Kemudian ditambahi dengan tampilan futuristik dan ada tombol untuk ubah tampilannya menjadi tema gelap dan terang ya. Dan ini masukkan di sini ya, kemudian dieksekusi, nanti akan loading ya. Loading kemudian nanti muncul seperti ini hasilnya ya. Dan seperti ini ada tema gelap terangnya. Tema gelap terang ini ada kontaknya. Ya, nah ini kontaknya ya. Di muncul kontaknya seperti ini. Oke. Ada yang ditanyakan? Dimulai lagi ya, di login. Ya, kemudian masukkan ini Google. Nah, ini masukkan username. Gunakan akun lain. Masukkan. Nah, nanti nggak disimpan di sini. Email. Yang Aku ya lupa. Nomor telepon nggak ketemu. Jadi masukkan, kemudian nanti dipalsu. Ini nggak tahu punya siapa, udah ada. Buat baru ya, buat baru. Sama sini. Diketik promnya. Langsung ini. Sampai tadi ngisi email ini. Harus dicetak deh air dulu. Coba Yo di kilaban. Kok pengen bagus. Mantap. Terus bareng yang saya. Ya Allah.
sama. Pak ini coba. Sekarang masuk email nggak temenan ya. Jangan 10 TKJ. 10 TKJ. Gimana kabar itu? Minta konfirmasi di sini ya. Tapi ini seperti ini. Enggak ada. Apa aja? Iya. Tadi pakai ini. Muter-muter terus Pak. Ya itu proses dia Oh, emang lama berarti? membangun. Jadi ini yang diskripkan, kemudian ini perintahnya ini desain itu. Kemudian nanti diterjemahkan ke tampilan. Jadi sesuai yang dimasukkan perintahnya tadi. Jadi nanti muncul nama kotak pengalaman. Ini proses yang ngopel algoritmanya. Itu menjadi program. Ya, ini juga sama. Nah, ini kan proses ya. Ya, proses mengolah dari instruksinya, inputannya. Kemudian ini kan ditampilkan nanti muncul dan nanti isinya nanti diterjemahkan simbol yang ketampilan. Ini tampilannya bisa dibuka di gelap sekarang. Anjay. Dan ini kontaknya dia Kelvin. dan sekitarnya disampaikan kebanyakan buat pengalaman baru set. Jadi data kita ini user apa aja yang ini sama scroll nanti klik skill kemudian publish di publish itu loading. Jadi kamu bentar progres ini. Ini ini dari inputan ini kemudian materinya kemudian diaplikasikan di tampilan saya kalau di tadi yang dimasukkan. Selanjutnya ini bisa di karena yang mau dibilang terang hati ini terang. Nah ini juga bisa di publish seperti ini.
Bagusnya dipublikasikan ke internet. Terus ini. Habis nanti muncul alamat. Muncul alamat bisa dibuka bukan nanti. Ini alamatnya. Tadi. Coba. Bagi jangan foto ini. Ini foto. Ini dari email yang dimasukkan Ya, barang. Email sampai boleh email. Gak apa-apa ya di teks itu email terserah. Ini saus. Ya, apa yang nih kayak. Di doa ini. Bukti cilok. Ini desain aja. Nah, ini kan sama ya. Bisa tampil di hampir sama. Ini website Indonesia sama. Bisa dilihat sini. Dan kontak. Gantian sekarang gantian. Nah, nanti membuat lagi bukan web profil. Bagi tahu enggak? Ya. Please. Jadi selain web profile ya, boleh web buat beli web lainnya. Nah ini desainnya juga macam itu bisa diketik di HP juga. Gitu. Sampai di mana? Oke. Dibuka di HP. Gimana kita upload pakai nomor ini? Mari. Bisa nanti. Jangan WA. Jadi mana tuh, di halaman tampil. Kan gini ya. Ya, artinya orang lain sedunia kalau tahu alamat itu bisa ngecek. Itu juga bisa misalnya suruh ganti fotonya, suruh ganti foto sampai atau nanti email backgroundnya tambahin apa materinya. Oh, ini kan yang foto kan?
Saya buka lah. Jadi semua orang di seluruh dunia ya, seluruh dunia yang punya link ini bisa mengakses nanti website sederhananya tadi. Ini kan tampilannya belum resmi ini. Nah ini nanti juga nanti bisa diperbaiki ya. Kemudian coba yang lainnya ini barang lah ya. Ini Rifki Abdullah ya. Nah ini jadi karena diupdate ya dengan chat yang sama, karena di chat yang sama sudah diubah namanya sehingga munculnya rasa ya. Ini tampilan daftarannya ini tadi ya. Ini tampilan sebelah, tampilan daftarannya. Kemudian kalau diklik about ya, nanti ngeling ke bawahnya ini profilnya. Kemudian skill tadi yang diinputkan di prompt itu kan ada skillnya membuat website. Nah, makanya yang ditampilkan adalah skill atau keahlian dalam membuat website. Jadi semuanya tergantung apa yang diinputkan di prompt ya. Promptnya nanti tinggal sampai kreasikan. Cuma diingat, satu akun yang gratis itu terbatas beberapa website aja. Jadi kalau mau buat banyak yang gratis ya siapkan akun Gmail yang lebih dari satu ya. Kemudian di kontak, nah, di kontak ini juga sama ini. Kalau diklik ini nanti ngelink ke WA ya, ngelink ke WA. Jadi sudah seperti itu, fiturnya canggih ya. Jadi AI ini membantu memudahkan kita membuat website, ini contohnya ya. Oke, jadi itu manfaat penggunaan AI atau kecerdasan artifisial ya. Jadi saya minta tolong nanti dalam membuat profil website ya, itu juga yang bijak, yang baik yang ditampilkan. Kemudian di sini kan nama websitenya ada belakangnya ini ya, ada lovable app. Nah ini juga misalkan Pak, domainnya kok itu ya, karena ini gratisan. Kalau nanti mau yang domain gratisan sendiri juga bisa. Nanti tinggal beli nama domain atau sewa domain. Tuh, ya. Oke, ada yang ditanyakan anak-anak? Oke, jadi itu contohnya ya. Oke, jadi oke. Baik anak-anak, itu tadi manfaat salah satunya itu membuat website sederhana. Kira-kira sampai nanti butuh berapa menit untuk membuat satu website? 15 menit. 15 menit. 15 menit itu agak kendala. Ada banyak. Nanti agak kendala tapi 5 menit. Yang penting sampai akunnya ada, ya. Kemudian browsernya juga gak masalah, koneksinya lancar. Nanti bayangkan kalau sampai harus membuat kodenya, ya. Kode programnya, ya. Kemudian ya ini tadi salah satunya. Banyak sekali aplikasi KA kecerdasan artifisial atau AI itu yang membantu kita. Nah, ya. Kemudian selain ini juga nanti juga banyak ya, ada apa? Ini ya. Nah, itunya di ini lainnya. Nah, ini bisa seperti ChatGPT ya. Bisa ChatGPT. Kalau ChatGPT ini juga berbasis teks ya. Dia itu mengambil data dari internet. Berbaca. Ya.
Misal saya tanya siapa itu Andreas. Siapa Kita siapa? Nah, ini prom ini masih apa? Masih bersifat luas ya. Masih bersifat luas. Tapi kalau misalkan siapa Koko Andreas yang bersekolah di SMK, kira-kira sudah muncul nggak informasi ini? Nah, belum, karena Koko ini belum pernah posting yang menjelaskan bahwa dia sekolah di sini. Yang penting bisa. Nah, ini misalkan ya. Ini kan juga masih bersifat umum ya. Nah, ini kan juga banyak ya. Karena bisa umum. Nah, itu adalah teknik prom ya. Teknik prom ada Luson dan Novel. Kemudian saya juga ingin menjelaskan di sini ya terkait dengan etika yang tadi. Sampai pernah melihat video seperti ini? Nah, Kira-kira menurut sampai itu dari sisi etika bagaimana? Dari sisi kesopanan? Ya, kesopanan. Masa itu tapi itu kan secara etika kan nggak baik ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya, yang perlu diperhatikan dalam AI itu yang diperhatikan. Ini adalah contoh yang kurang tepat ya. Contoh sampai kalau bisa ini pernah juga lihat ini ya. Nah, kalau seperti ini kan kira-kira bagus sudah membuat AI dengan tampilan seperti ini. Membuat meskipun nggak resmi, tidak nyata, tapi yang ini seperti India. Ya, India. Ini promnya juga, pikirnya juga detail. Ya. Jadi bisa untuk profil ya, dimasukkan, diembedkan ke video sampai ya. Misalkan mengenalkan ya, mengenalkan tentang profil sampai tadi. Jadi ditambahi video sampai misalkan hobi futsal, tambahkan ya. Jadi promnya nanti tinggal belajar bagaimana membuat promnya. Kemudian ada juga pakai apa yang kemarin itu pakai ini video ya. Nah ini pakai Google AI Studio. Ini yang kemarin membuat apa? Gambar. Oke, misal ini misalkan ini kira-kira nah ini kan nggak bisa detail karena ini kan gambarnya sesuai, jadi kita harus menyesuaikan apa yang kita upload dengan promnya ya. Jadi nanti disesuaikan karena ini bukan bentuk realistik ya.
model kan. Ini nggak bisa. Jadi perlu nyari aset ya kalau gambarnya. Ini contoh yang kemarin banyak digunakan ini. Ini kan ada prosesnya, proses. Nah, ini hasil pokoknya ya. Seperti ini. Jadi dari foto yang kita upload nanti bisa diubah. Ini kan dalam 1 minggu kemarin kan banyak ya. Nah ini contohnya. Kemarin dia pernah buat seperti ini. Ya. Jadi ini pakai AI video. Oke. Ya. Jadi itu nanti bisa mengangkat. Ya. Baik anak itu tadi ya latihan penggunaan KA. Ya. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Yang penting tadi itu gunakan AI atau KA dengan baik dan bijak. Ya. Oke. Baik. Terima kasih ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.